Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7, tugas pengantar teknologi informasi yang ingin mempresentasikan materi tentang keamanan sistem dan informasi. Dan adapun nama-nama kelompok 7 yang sudah saya tulis. Di sini ada beberapa macam keamanan sistem informasi. Yang pertama itu kontrol administratif, terbagi menjadi 3. Yang pertama, mempublikasikan kebijakan kontrol yang membuat semua pengendalian sistem informasi dapat dilaksanakan dengan jelas dan serius oleh semua pihak dalam organisasi. Yang kedua, prosedur yang bersifat formal dan standar pengoperasian disosialisasikan dan dilaksanakan dengan tegas. Termasuk dalam hal ini adalah proses pengembangan sistem, prosedur untuk backup, pemulihan data, dan manajemen pengarsipan data. Yang ketiga, perekrutan pegawai secara berhati-hati yang diikuti dengan orientasi, pembinaan, dan pelatihan yang diperlukan. Yang berikut, kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang pertama, melibatkan auditor sistem dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem untuk memastikan sistem benar-benar terkendali, termasuk dalam hal otoriasi pemakai sistem. Yang kedua, aplikasi dilengkapi dengan audit trial sehingga teknologi transaksi mudah untuk ditelusuri. Yang berikut, kontrol operasi. Yang pertama, tujuan agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan akses terhadap pusat data. Yang kedua, kontrol terhadap personel pengoperasi. Yang ketiga, kontrol terhadap peralatan. Dan yang keempat, kontrol terhadap penyimpanan arsip. Mengendali tapi selanjutnya proteksi data center atau fisik. Pertama, faktor lingkungan yang menyangkut suhu, kebersihan, keamanan visualan perlu diperhatikan dengan benar. Yang kedua, untuk mengantisipasi kegagalan sumber daya listrik, biasanya digunakan UPS dan mungkin juga penyediaan generator. Kontrol perangkat keras. Pertama, untuk mengantisipasi kegagalan sistem komputer, terkadang organisasi menerapkan sistem komputer yang berbasis fault tolerant atau toleran terhadap kegagalan. Yang kedua, toleransi terhadap kegagalan pada penyimpanan eksternal antara lain dilakukan melalui disk mirroring atau disk shadowing yang menggunakan teknik dengan menulis seluruh data ke dua disk secara paralel. Berikut kontrol akses terhadap sistem. Yang pertama, setiap pemakai sistem diberi otorisasi yang berbeda-beda. Yang kedua, setiap pemakai dilengkapi dengan nama pemakai dan password. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang lebih canggih menggunakan sifat-sifat biologi manusia yang bersifat unik seperti sidik jari dan retina mata sebagai kunci untuk mengakses sistem. Berikut kontrol terhadap bencana. Yang pertama, rencana darurat atau emergency plan menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh para pegawai manakala bencana terjadi. Yang kedua, rencana cadangan atau backup plan menentukan bagaimana pemrosesan informasi akan dilaksanakan selama masa darurat. Yang ketiga, rencana pemulihan atau recovery plan menentukan bagaimana pemrosesan akan dikembalikan ke keadaan seperti aslinya secara lengkap, termasuk mencakup tanggung jawab masing-masing personil. Yang keempat, rencana pengujian atau test plan menentukan bagaimana komponen-komponen
dalam rencana pemilihan akan diuji atau disimulasikan. Kita lanjut, Saudara Fitri. Selanjutnya, kontrol aplikasi atau platform. Itu pertama masukan, kedua iuran, tiga pemrosesan, keempat basis data, dan terakhir jalur data. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil dari presentasi kelompok 7, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.